Apakah ucapan itu benar? An-nadhar ila Ali ibadah, artinya memandang kepada Ali adalah suatu ibadah. Dan ini dari sulamannya orang-orang Syiah. Rekayasa yang mereka buat. Dan sangat disayangkan dari khulafa, karya Imam As-Suyuti, sebagaimana yang dimaklumi bersama. As-Suyuti itu diberi lakab oleh para ulama Hafizul Lail, pencari kayu bakar di malam hari. Tahu istilah ini ya? Ya, istilah ini digunakan untuk orang yang mengambil dari semua perkara, yang baik maupun yang jelek, yang bermanfaat maupun tidak bermanfaat, dia kumpul semua. Asal penggunaan istilah ini, ada pencari kayu bakar di malam hari. Dia pergi cari kayu bakar, gelap gulita, meraba-raba cari kayu. Akhirnya dia memegang ular. Maka semenjak itu dikatakan orang yang keadaannya seperti itu, dia masukkan semua kayu bakar, ular dimasukkan semua. Dikatakan hafizul. Orang yang cari kayu bakar di malam hari. Yaitu yang mewarnai banyak tulisan aslinya. Selain dari itu, beliau ada terpengaruh sebagian masalah kaitannya dengan tasawuf. Nah, kebanyakannya beliau menjamak, mengumpul. Mungkinkah pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur yang dijawab hanya 2 atau 1? Allah Ta'ala alam. Apakah hal tersebut mungkin atau tidak? Namun 3 masalah tersebut saling berkaitan. Iya. Apakah bacaan pertama setelah salam istighfar atau membaca Allahu Akbar 3 kali? Nah, sebenarnya kalau melirik kepada kalimat yang pertama, itu kita harus melihat konteks. Konteks riwayat tidak ada penegasan yang paling pertamanya apa. Hanya ada tuntunan. Dalam hadits Aisyah, riwayat Muslim, dan juga dalam hadits Thauban, riwayat Muslim, Nabi kalau selesai salam, beliau istighfar 3 kali, lalu membaca Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarak ya dzal jalali wal ikram. Itu konteks riwayat Muslim. Kalau dalam hadits Ibnu Abbas, riwayat Bukhari dan Muslim, kata Ibnu Abbas, "Ma kunna na'rifu inqita'a salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir." Kami tidak mengetahui selesainya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan mendengar bacaan takbir. Dari konteks ini mengandung kemungkinan yang mana yang lebih dahulu dibaca, istighfar dulu atau membaca Allah Akbar Allah Akbar. Kalau dia ingin membaca Allah Akbar dulu, itu juga bagus. Kalau dia ingin baca istighfar kemudian Allah Akbar dahulu, itu juga bagus. Dan Syekh Mukbil lebih condong kepada ini. Apa hukum tasbih di dalam masjid? Tasbih itu apa? Menyala-nyalakan jari begini, itu tasbih. Tasbih di dalam masjid ada sebagian hadis kelihatannya yang menunjukkan tentang makruhnya. Namun yang tepatnya hal tersebut tidak mengapa. Sebab di dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya bagaikan bangunan, sebagiannya menguatkan bagian yang lain. Maka Nabi itu di masjid beliau menyampaikan hadisnya, beliau mentasbih tangannya. Nah, ini di antara adillah menunjukkan tentang bolehnya hal tersebut. Bagaimana hukumnya kabir? Apakah ada batasannya untuk mengakikah anak? Kabir di dalam syariat hukumnya adalah haram, kecuali kalau ada keperluan. Iya. Diambil hukum tersebut sebab dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwajul walud al-wadud, fa inni mukathirun bikum al-umam." Jikalau kalian dengan perempuan yang banyak melahirkan penyayang, yang banyak melahirkan dilihat dari dia keturunannya bagaimana, subur atau tidak. Ya.
dari keluarga-keluarganya. Kata Nabi, sungguhnya saya bangga dengan umatku yang banyak. Nah, hampir kebanyakan masyayikh di zaman ini memberikan kesimpulan tentang haramnya tabu, kecuali kalau ada keperluan pada batasan-batasan yang diizinkan oleh syariat. Misalnya seorang ibu tidak mampu dari sisi fisiknya, dan akan mendatangkan bahaya yang lebih besar baginya kalau dia tidak melakukannya. Maka yang seperti ini maslahat mengharuskan. Atau seperti sebagian orang, sebagian perempuan yang telah melahirkan dengan cara operasi 2 kali, biasanya peraturan dokter tidak boleh ia melahirkan kecuali nanti setelah sekian tahun. Maka ini kondisi mengharuskan dia menggunakannya. Tidak mengapa. Dalam posisi bolehnya menggunakan, itu diperbolehkan dengan syarat. Yang pertama, dokter yang memasangnya adalah yang ahli. Kemudian yang kedua, tidak mengganggu siklus haidnya. Dalam artian haidnya teratur. Ya. Adapun batasan mengakikah, atau disebut juga dengan nasikah, hadis menjelaskan bahwa batasannya 7 hari. Ya. Waktu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yutbah an kulli yawm sabihi wa yuhlaqu wa yusam." Disembelihkan untuknya pada hari ke-7-nya, digundul dan diberi nama. Katakan pada hari ke-7-nya. Adapun hari ke-14, 21 hadisnya lemah. Namun ada konteks riwayat dengan lafaz uhriqan kuddam, dituangkan untuk darah umum. Kalau dituangkan untuk darah tidak terikat dengan waktu. Ya. Karena itu sebagian para ulama yang berpendapat bolehnya dia melakukan akikah kapan dia mampu. Dan ada sebagian yang berdalilkan Nabi akikah setelah umur sekian tahun, 80 tahun kalau tidak salah. Berapa? 40 tahun itu. Saya lupa dalam riwayat itu. Namun hadisnya adalah hadis yang lemah. Ini tidak bisa dijadikan sebagai pendalilan. Yang benarnya, akikah itu terikat dengan waktu 7 hari. Kapan keluar dari 7 hari, maka dia adalah ibadah yang sudah keluar waktunya, sudah lepas waktunya. Ini saya kira pendapat yang kuat di dalam masalah ini. Walaupun saya isyaratkan tadi ada pendapat yang lain. Wallahu ta'ala. Apakah melaksanakan salat dengan jadwal ilmu hisab termasuk bid'ah? Tergantung apa jadwal yang dibuat tersebut. Kalau dia rinci dengan ilmu hisab, perhitungan, kemudian dia praktekkan, dia buktikan untuk setiap tahunnya di negara itu memang kejadian yang tidak lepas dari ini, maka dalam posisi yang seperti itu, jadwalnya kalau sudah dicoba, itu bisa untuk dipakai. Bisa untuk dipakai. Dan ini yang diterapkan di Saudi Arabia pun memakai cara yang seperti itu. Tapi dengan cara setelah dicocokkan. Kalau ingin melihat kepada yang paling afdalnya, dia langsung mengukur dengan matahari, melihat matahari atau melihat menentukan waktu-waktu sholat. Dan ini tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa. Apalagi di tengah kota. Dari mana kita mau melihat matahari terbenam? Di mana kita melihat fajarnya terbit? Dua masalah ini, fajar terbit, matahari terbenam, ini terbatas kalau dilihatnya di lautan atau tempat yang datar, tidak ada bangunan. Maka kalau ada sebagian dari kaum muslimin memudahkan dengan hal yang seperti ini, lalu dicocokkan dengan pembuktian dan ternyata benar jadwal-jadwal itu, maka ini tidak bermasalah. Wallahu ta'ala. Mana yang sebaiknya dilakukan manakala melaksanakan sholat subuh saat fajar siddiq belum nampak? Para ulama berbeda pendapat tentang masalah waktu pelaksanaan subuh paling utamanya apa.
Apakah di waktu al-ghalat atau di waktu al-istirah? Dan pendapat yang paling kuat, paling utamanya dilaksanakan di waktu ghalat, yaitu waktu ketika masih gelap. Fajar sudah muncul. Begitu muncul fajar kan baru muncul cahaya di ufuk timur. Yang lainnya masih gelap. Kan begitu fajar itu. Muncul dari ufuk timur, nanti ya, meninggi sampai terang semuanya. Itu fajar. Nah, mulai muncul, maka kalau masih gelap, dia melaksanakan salat subuh. Ini kebanyakan yang dilakukan oleh Rasulullah. Namun sunnah Rasulullah dalam melakukannya, beliau masuk di waktu subuh, di waktu masih gelap, mulai salatnya, dan berhentinya kadang masih gelap juga, dan kadang berhentinya setelah sudah terang. Ini dua hal yang ada di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam dalam keadaan ruku, apakah seorang masbuk dapat satu rakaat? Dia dapat satu rakaat kalau baca Al-Fatihah. Kalau tidak baca Al-Fatihah, tidak mendapat satu rakaat. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra Fatihatul Kitab." Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Adapun hadis yang berkata, ya, "Man ata wa adraka al-imam raki'an fa'adduhu raka'ah." Siapa yang datang dan dapati imam ruku, itu satu rakaat. Itu adalah hadis yang lemah. Itu adalah hadis yang lemah. Adapun hadis Abu Bakrah, yang waktu itu Abu Bakrah masuk salat, dia dapat orang ruku, kemudian dia ikut ruku di situ, masuk. Itu tidak ada pendalilan menunjukkan terhitungnya satu rakaat. Tidak ada pendalilannya dari beberapa sisi. Yang pertama, di dalam riwayat tersebut tidak diterangkan bahwa Abu Bakrah setelah melakukan itu dia tidak menambah satu rakaat. Hendak diterangkan. Ya, kalau tidak diterangkan, maka ini tidak boleh menggoyah kedudukan hadis. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya. Mungkin dia menambah setelah itu. Kemudian hal yang kedua, dan ini pendalilan Ibnu Hazm. Anggaplah itu yang dilakukan oleh Abu Bakar seperti itu. Maka celakalah orang yang melakukan apa yang telah dilarang oleh Nabi. Sebab Nabi kan melarang. Zadakallahu hirfan wala ta'ud. Semoga kamu ditambah semangat, namun jangan kamu ulangi lagi. Demikian. Ini saya kira pendapat yang kuat dalam masalah ini. Wallahu ta'ala. Apakah salat sunnah Isya ada? Ya, salat sunnah Isya ada. Ada salat sunnah 2 rakaat antara adzan dan qamat. Dan ini berlaku pada seluruh salat antara adzan dan qamat. Sebab dalam hadis Abdullah bin Mughaffal, riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi menyatakan, "Bainal adzanaini raka'atan liman syaa." Antara dua adzan, antara adzan dan qamat ada 2 rakaat bagi siapa yang ingin mengerjakannya. Dan setelah Isya ada rawatib 2 rakaat, sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar, riwayat Bukhari. Saya senang kalau tulisannya agak besar. Apakah benar kitab Ar-Ruh bukan milik Ibnul Qayyim? Sebagian para ulama mengisyaratkan seperti itu. Jadi kitab Ar-Ruh ini asalnya kitab yang banyak keanehan. Aneh kalau Ibnul Qayyim yang mengarangnya. Maka untuk menjaga kedudukan Ibnul Qayyim, para ulama memberikan beberapa penyelesaian. Sebagiannya ada yang berkata, ini mungkin kitab bukan kitab Ibnul Qayyim, tapi dinisbatkan kepada beliau. Sebagian lagi memberikan uzur, ini mungkin dikarang oleh Ibnul Qayyim sebelum kuatnya akidahnya. Ini 2 uzur dikemukakan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Mukbil. Oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau menjelaskan bahwa kelihatannya buku ini karangan Ibnul Qayyim sebelum kuat akidahnya. Buktinya, dalam beberapa masalah di Zadul Ma'ad, Ibnul Qayyim mentakrirnya berbeda dengan kitab Ar-Ruh.
Saudaraku banyak yang berada di pesantren Al-Irsyad Tengaran. Apakah pesantren tersebut salafi? Al-Irsyad itu jam'iyah, hizbiyah. Paham ya? Jam'iyah, hizbiyah. Ya. Itu Al-Irsyad. Di dalamnya ada takfir, ada orang yang tidak jelas, campur aduk di dalamnya, yaitu ciri hizbiyah. Nah, bolehkah wanita keluar untuk mengajar ilmu dunia dan dia mendapatkan upah dari jerih payahnya? Ya, kalau misalnya dia keluar aman dari fitnah, diantar misalnya oleh mahramnya, dan dia mengajar di tempat yang aman dari fitnah, dia mengajarkan ilmu dunia tersebut, tidak ada pelanggaran syariat, tidak apa-apa dia mengambil upah dari itu dengan ketentuan yang kita sebutkan tadi. Apa beda madhab, manhaj, firqah? Madhab itu adalah sesuatu yang dipakai berarah dari kalimat madhab, zahaba. Dia pergi ke arah itu. Itu madhabnya. Jadi kalau menerjemahkannya, kadang diartikan manhaj, kadang diartikan aliran, kadang diartikan pemahaman. Kalau manhaj adalah metode yang dipakai di dalam memahami, itu manhaj. Firqah adalah kelompok. Firqah adalah kelompok. Dan penggunaan firqah ini, penggunaan mutlaknya itu biasa untuk kelompok yang menyimpang. Adapun kalau penggunaan firqah untuk kelompok yang selamat, biasanya digandengkan dengan kalimat yang lain, seperti al-firqatun najiyah. Ya. Apa hukum memakai baju koko merah hati? Tunggu, tidak ada yang pakai baju koko merah hati. Coba yang bertanya ini orang. Ya. Dan jangan dihiasi dengan bunga-bunga warna hitam. Asalnya pakaian itu adalah halal untuk dipakai. Kalau dia adalah pakaian yang indah. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasanmu ketika mendatangi masjid. Berpakaian dengan pakaian yang baik. Ya. Namun kalau ada hiasan-hiasan, ini saya berbicara dalam salat. Kalau ada hiasan-hiasan yang mengganggu orang di dalam salat, maka itu tidak pantas. Dia akan berdosa dengan perbuatan itu, menyibukkan orang salat. Dan Nabi SAW telah menyatakan, inna fis salati la syughla. Sungguhnya dalam salat itu kesibukan yang sangat sibuk. Ya. Demikian. Kalau dia pakai umum misalnya, tidak untuk tidak untuk salat, maka boleh saja pakaian tersebut dipakai. Sepanjang pakaian itu wajar dipakai dalam pandangan manusia. Kalau pakaiannya dianggap asing di suatu masyarakat, suatu manusia, atau kalimat lain, ya, dia sendiri berani tampil beda, maka yang seperti ini dihitung sebagai pakaian syuhrah. Itu tidak diperbolehkan. Kapan dilakukan puasa Arafah? 3 wukuf. Ini sudah berlalu ya kemarin. Masalah yang sudah berlalu. Belum datang, masih lama bulan haji. Masih ada sekitar 8 bulan lagi. Namun tepatnya yang kemarin di Saudi itu ada perubahan. Kenapa ada perubahan? Mereka menentukan masuknya hilal dengan persaksian orang yang melihat ruqyah hilal. Menentukan masuknya bulan. Maka di hari ke-30 tidak ada yang memasukkan. Di hari ke-29 tidak ada yang memasukkan persaksian.
Hari ke-30 juga tidak ada. Ditetapkanlah, digenapkan bulan. Jatuh di hari mulai masuk besoknya tanggal 1 Dzulhijjah. Selang berjalan pada hari kedua, baru datang 2 orang yang terpercaya, memasukkan persaksiannya bahwa dia melihat hilal di tanggal 29. Saudi Arabia itu dengan persaksian 2 orang yang sudah cukup. Dengan itu dirubah kembali keputusannya, dimajukan Arafahnya 1 hari. Itu asal perubahan. Jadi memang di koran-koran itu mengumumkan perubahan kalau tidak salah di tanggal 4 atau tanggal 3. Lupa saya. Kaitannya dengan Indonesia, kalau di negara kita memperhitungkan masuknya dengan menggunakan hilal, maka diikuti apa yang ditentukan oleh pemerintah tersebut. Kalau memang dilihat hilal, iya. Walaupun berbeda dengan wukufnya di sana. Sebab ini kaitannya dengan melihat hilalnya, melihat bulannya. Jadi kalau memang melihat dan pemerintah mengharuskan untuk itu. Ya, wallahu taala a'lam. Dari nas manakah yang menunjukkan bahwa Allah terus-menerus berbicara? Saya tadi perasaan tidak mengucapkan kalimat ini, terus-menerus berbicara. Dikatakan Allah terus-menerus disifatkan dengan sifat berbicara. Kalau saya mengucapkan kalimat terus-menerus berbicara itu salah. Kalau saya ucap, ingat saya mengucapkan tadi kalimat Allah terus-menerus disifatkan dengan sifat berbicara. Dibedakan kalimat itu. Kalau terus-menerus berbicara itu bicara tanpa henti, ya kan? Dan kita menetapkan bahwa sifat berbicara itu sifat dzatiyah, tidak terlepas pada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan kehendaknya, dia sifat fi'liyah. Kata Syekh Ibn Utsaimin bahwa ayat mutasyabih merupakan perkara yang nisbi. Nisbatnya kepada siapa? Mungkin si fulan A tahu, tapi fulan B tidak tahu. Secara wakilnya. Ayat-ayat Allah yang ada muskil mutasyabih. Yang anda tanyakan bagaimana dengan ayat Allah yang artinya tidaklah mengetahui takwilnya kecuali Allah. Perlu diketahui bahwa Al-Quran itu semuanya muhkam. Al-Quran itu semuanya mutasyabih. Dan di antara Al-Quran ada yang mutasyabih, ada yang muhkam. Bingung ya? Adapun muhkam, sebab dikatakan dalam Al-Quran, kitabun uhkimat ayatuhu. Ini adalah kitab yang telah diihkam, muhkam ayat-ayatnya. Apa artinya muhkam? Muhkam ayat-ayatnya di sini. Artinya semua Al-Quran itu muhkam dalam artian semuanya maknanya pasti jelas dan ada kandungannya dalam sisi bahasa Arab. Muhkam. Pahami? Dan seluruh Al-Quran mutasyabih. Sebab dikatakan dalam ayat yang lain kitaban. Dalam surah itu ada gitu kitaban nasal mutasyabihan. Saya nggak ingat jelas ayatnya. Dan dari situ dipahami bahwa seluruh ayat Al-Quran mutasyabih. Arti mutasyabih di sini, sebagian dari Al-Quran itu mirip dengan sebagian yang lain. Sebagiannya kisah, dan sebagian yang lain kisah. Ini perintah yang lain juga perintah. Ini larangan yang lain juga larangan. Itu mutasyabih dari sisi itu. Kemudian di antara Al-Quran ada yang muhkam dan ada yang mutasyabih. Apa artinya ada yang muhkam dan ada yang mutasyabih? Ada yang muhkam, jelas kandungannya, jelas maknanya untuk seluruh manusia. Itu muhkam. Misalnya kalimat tangan, itu jelas, semua orang tahu apa itu tangan. Tapi ada yang mutasyabih. Mutasyabih ini nisbi pada sebagian orang. Sebab sebagian kalimat ada yang paham artinya secara bahasa Arab, dan ada yang tidak paham. Maka di sini mutasyabihnya secara nisbi. Mutasyabihnya secara nisbi. Seperti misalnya nama Al-Bari. Al-Bari apa artinya? Ya semua orang tahu apa arti Al-Bari.
Ya kan? Maka ini bagi saya misalnya yang tahu, bagi si A yang tahu itu muhkam. Bagi si pula yang tidak tahu mutasyabih, untuk dia saja. Dipahami? Kaitannya dengan ayat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. Maka di sini kembali kepada apa yang kita sebutkan tadi, dari mana ta'wil. Ya. Karena itu di dalam hal ini para ulama ada yang membaca la ya'lamu ta'wilahu illallah, tutup di situ. Ini kalau hal tersebut berkaitan dengan kaifiyat sifat-sifat. Kaifiyatnya sifat tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Dan sebagian para ulama yang membaca tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah dan orang berilmu. Kalau titiknya di situ, orang berilmu diikutkan, maka artinya makna sifat, makna nama itu, maknanya secara bahasa itu juga diketahui oleh orang yang berilmu. Jadi di sini yang pertama, kalau ingin memahami masalah ini dengan jelas, pertama harus paham dulu pembagian ta'wil. Kemudian paham pembagian mutasyabih dan muhkam yang disebutkan tadi. Dan saya sarankan untuk membaca keterangan Syekh Ibnu Utsaimin, ini yang disebut di sini, keterangan beliau di Muqaddimah Lumatul I'tiqad. Beliau punya keterangan di Taqrib Tadmuriyah. Kalau antum ini lebih bagusnya, silakan baca dalam Tadmuriyah di kaidah yang keempat kalau tidak salah, Ibnu Taimiyah di dalam kaidah pelengkap, itu Ibnu Taimiyah menyebutkan pembahasan tentang masalah ta'wil. Ya. Wallahu ta'ala. Saya pertanyaan, apakah tidak lebih baik kata sembah diganti dengan kalimat ibadah? Karena kata sembah menurut kamus besar bahasa Indonesia artinya menangkupkan kedua tangan di dada atau di atas kepala dengan menghadap kepada sesuatu yang dihormati atau yang diagungkan, bisa patung, pura atau yang lainnya. Ya kalimat ibadah juga bisa seperti itu. Ibadah kepada patung, ibadah kepada pura atau ibadah kepada yang lainnya. Terus apa perbedaannya? Sekarang kita ingin dekatkan hakikat sesuatu itu kepada manusia dalam keadaan mereka hanya memahami bahasa Indonesia. Saya kira dari apa yang disebutkan tadi, bisa sebagai masukan, dan saya berterima kasih kepada ahli yang menulis ini. Namun insyaallah taala enggak ada masalah dengan penggunaan itu. Allah taala. Apakah pengiriman hadarat atau yang dikenal dengan mengirim Fatihah itu termasuk bid'ah? Iya, termasuk bid'ah. Yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan para imam salaf. Iya. Mengirim misalnya kepada hadarah Abdul Qadir Jailani, kirimkan Al-Fatihah. Dikirimkan semua untuknya Al-Fatihah. Ini termasuk bid'ah. Nah, seorang kalau ingin mendoakan, doa diizinkan. Mendoakan orang yang telah meninggal, mendoakan untuknya, tapi bukan mengiringkan suatu ibadah. Iya. Kalau doa diizinkan mendoakan kebaikan. Apakah fatwa ulama itu boleh kita lakukan, dituruti? Apakah boleh dilakukan fatwa ulama? Perlu diketahui bahwa fatwa para ulama, yang tentunya di sini kita berbicara ulama ahli sunnah, itu adalah fatwa yang diterima di tengah umat. Iya. Maka khususnya dalam masalah-masalah yang kaitannya dengan maslahat umum kaum muslimin, maka yang didengar adalah fatwa para ulama. Sebab mereka yang memberi hukum terhadap hal-hal yang seperti itu. Dan sembarang orang yang memberikan hukum terhadap satu maslahah yang berkaitan dengan keumuman kaum muslimin.
Adapun kalau dalam sebagian masalah fikih mereka berbeda pendapat, maka bisa dilihat dalil-dalilnya dan dia mengikuti dari dua pendapat ulama tersebut apa yang dia condong dari dalil-dalil yang dia sebutkan. Ini kalau dia tidak punya kemampuan untuk membahas. Kalau dia punya kemampuan untuk membahas, maka haram hukumnya dia bertaklid. Dia harus membahas dan dia memberikan hukum, dia kuatkan sesuai dengan apa yang dia ketahui. Apa yang dia ketahui. Tapi kalau kaitannya dengan masalah kontemporer umum kaum muslimin, maka ini dengan fatwa para ulama yang dikenal rasikh dalam ilmu. Dan seorang penuntut ilmu tidak dibenarkan dia bertaklid ikut pendapat ulama lainnya. Kalau memang dia punya kemampuan untuk membahas, mungkin dibenarkan dalam beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, kalau waktunya kurang untuk melakukan pembahasan, dia belum pernah bahas misalnya, dia ikut kepada ulama yang lain, itu dibolehkan. Ataupun dia adalah seorang yang awam, tidak mampu, maka dia lihat dari para ulama yang paling dia percaya ilmunya. Nah, apa benar daging akikah itu haram bagi yang mengakikahi? Maksudnya bagi keluarga yang melakukannya di sini. Ya, tentunya anak belum bisa makan daging ya. Dan pendapat ini adalah pendapat yang tidak benar. Ya. Pendapat yang tidak benar. Sebab yang diinginkan dengan akikah itu adalah menyembelihkan untuknya. Bukan yang disyaratkan mensedekahkan, enggak. Tapi disembelihkan untuknya. Kalau disembelih kemudian dia makan sendiri, enggak apa-apa, itu termasuk syah. Tapi memang anjurannya kalau dia membagikan kepada orang-orang yang butuh, mengundang, misalnya memberikan kepada keluarganya, dan seterusnya. Bolehkah kita mensalatkan orang yang mati, tapi dia ketika hidup tidak salat, hanya bersedekah, hanya bersyahadat? Kalau orang tersebut posisinya dalam keadaan jahil terhadap ahkam, orang yang umum tidak tahu tentang hukum-hukum, ya, maka orang yang seperti ini tidak apa-apa untuk disolati. Namun kalau misalnya dia tahu hukum solat itu apa, wajibnya, ya, kemudian dia meninggalkannya karena malas, maka yang seperti ini dihukumi sebagai orang yang kafir, keluar dari Islam, tidak disolati. Iya. Bolehkah para jamaah mengucapkan sallallahu alaihi wasallam ketika nama Nabi Muhammad disebut dari imam pada saat khutbah Jumat? Dan bolehkah kita mengaminkan? Ya boleh saja, tapi hal tersebut di dalam hati, supaya tidak tergolong di dalam kategori mengucapkan. Iya. Bagaimana hukum mengirim santri atau belajar ke Abul Hasan Al-Misri? Abul Hasan Al-Misri belakang ini tersingkap akan kedoknya. Iya. Di dalam banyak masalah. Yang dulunya di masa hidupnya Syekh Mukbil, Syekh Al-Albani hidup, dia tidak berani menampakkan itu. Karena itu kelihatan sangat pandai mendekati dua syekh tersebut. Kenapa saya katakan tidak berani dan dia hanya segan pada dua syekh ini? Sebab dia sendiri menyatakan dengan pernyataan yang tegas setelah Syekh Mukbil meninggal. Katanya sekarang hari-hari ini adalah hari-hari aman dan tenang. Tidak lagi hambatan. Ya, maksudnya ketika Syekh Mukbil masih hidup, dia tidak bisa bikin apa-apa di Yaman. Sebab Syekh kalau bicara itu didengar, sampai orang umum pun dengar. Sampai pernah saya ingat ada ikhwah dari Aden cerita, ada murid Syekh dulu namanya Abdullah Al-Marfadi. Dia orang ini terkenal lah kalau di lingkup Ma'had, dan
bisa dikatakan hebat dalam seluruh bidang ilmu. Saking hebatnya dia, ketika Syekh datang ke kota itu, setelah Syekh memberi ceramah, ada pertanyaan, dia panggil orang ini untuk menjawab pertanyaan. Menunjukkan punya kedudukan. Tapi belakangan dia menyimpang, ikut sama orang-orang Jamiah di sana, Jamiah Hikmah dan Jamiah Al-Ihsan. Ya, kemudian membela hizbiyin, buku-buku para ulama masyayikh ahli sunnah diolok-olok sama dia, buku-buku Syekh Rabi dilempar saja sama dia. Syekh Mukbil awal kalinya menasihati supaya orang ini ketika beliau turun ke tempatnya dipanggil supaya dia datang. Rupanya dia nggak datang sama sekali, nggak mau lagi. Semua Syekh sudah terlalu jauh begitu. Maka Syekh yang sebelumnya sering ditanya bagaimana orang ini, beliau masih diam karena masih mengharap mudah-mudahan orang ini bisa baik. Ya. Maka setelah kembali dari perjalanan terakhir, beliau ditanya bagaimana tentang dia. Kata Syekh, jangan ada yang hadir di majelisnya. Majelisnya biasanya yang hadir ratusan. Besoknya setelah keluar kalimat Syekh itu, nggak ada yang hadir kecuali satu orang saja. Ini pun satu orang ini nggak tahu bahwa Syekh sudah mengatakan jangan hadir. Beliau didengar ucapannya, bukan karena orang ikut-ikutan. Tapi demikianlah ulama, karena kegigihannya berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, dibuat oleh Allah penerimaan di dalam hati para hamba untuknya. Iya. Maka Abdul Hasan ini tidak mampu menampakkan hal itu di masa Syekh Mukbil. Dan Syekh kadang menyingkungnya dengan isyarat-isyarat, namun dia tidak paham isyarat. Syekh kadang menyebutkan di pelajaran, saya heran kepada sebagian orang punya markas, punya pondok, tetapi tidak kelihatan murid-murid yang bisa diandalkan. Yang maksudnya dari pondoknya Abdul Hasan. Kalau ada murid yang diandalkan itu murid-murid Syekh Mukbil juga sebelumnya. Maksudnya murid cetakan dia. Dan di majelis, pernah di dalam satu majelis khusus, hanya beberapa orang saja dan di situ saya juga hadir. Syekh Mukbil mengatakan Abdul Hasan itu terlalu banyak bergampangan. Ini di masa-masa beliau masih hidup. Ya. Dan ketika dia sudah Syekh Mukbil meninggal, maka mulailah Abdul Hasan menampakkan, membuka kedoknya. Dia mulai membela Syekh Qutb, mulai jelas membela dakwah Ikhwanul Muslimin. Tidak berani dia katakan Ikhwanul Muslimin itu keluar dari ahli sunnah. Ya. Kemudian dia buat kaidah-kaidah baru dalam Mujmal wal Mufassal, dalam masalah hadis ahad, dan di dalam banyak masalah. Kemudian ulama ahli sunnah saja yang lainnya semuanya dianggap sebagai sesuatu yang tidak ada harganya dengan kalimat-kalimat celaan yang sangat jelek sekali untuk disebut sekarang. Ya. Maka ulama di zaman ini, khususnya seluruh ulama ahli sunnah itu sepakat untuk mentahdir Abdul Hasan. Setelah mereka menasihati dengan berbagai cara. Syekh Rabi pun demikian, dan Syekh Rabi menasihatinya mulai dari tahun 96, menasihati Abdul Hasan. Tapi masih tetap juga seperti itu, bahkan semakin gencar. Dan belakangan ini semakin terbongkar kedoknya. Dia melakukan perdamaian dengan orang-orang yang dikenal sebagai tokoh-tokoh sururiyin dan orang-orang hizbiyin di Yaman. Yang seluruh orang Yaman itu kenal bahwa Jamiah ini, ahli sunnah tahu bahwa Jamiah ini, Jamiah Hikmah itu adalah Jamiah Hizbiyah. Semuanya paham. Abdul Hasan waktu itu juga termasuk orang yang paling banyak mengungkapkan hizbiyahnya mereka dan membuat pendalilan-pendalilan tentang hizbiyahnya mereka. Tapi belakangan ini dia mengadakan perdamaian dengan mereka. Ya. Dibuat hitam di atas putih perdamaiannya, ya. Dan dari apa yang dibuat itu, subhanallah, sesuatu yang memiliki manhaj yang sangat banyak. Sampai sebagian para ulama yang dulunya masih setengah-setengah terhadap Abdul Hasan, maksudnya ya dia menyalahkan tapi juga masih mengharapkan Abdul Hasan ini tetap dinasihati. Sekarang juga sudah berbicara keras tentang Abdul Hasan. Contohnya seperti Syekh Ali Hasan, itu sudah mulai berkomentar keras terhadap Abdul Hasan. Sampai kemarin di rumah Syekh Rabi, waktu itu pada duhur, kebetulan saya bermalam di rumah beliau. Syekh Ali Hasan dan Syekh Masyhur Hasan datang berkunjung ke rumah Syekh Rabi. Maka Syekh Rabi pun sebagaimana biasa cerita dengan tamu, apalagi
dai seperti itu berkaitan dengan masalah dakwah. Maka terlintas pembicaraan mengenai Abul Hasan dan perdamaian yang dia lakukan dengan Jamiatul Hikmah. Syekh bertanya, apakah kamu sudah dengar hal itu? Kata Syekh Ali, "Na'am, qad sami'tu wa bi'sa ma sana." Katanya, saya sudah dengar apa yang dia lakukan dan sungguh apa yang dibuat itu adalah perbuatan yang sangat jelek. Itu ucapannya. Dan sebagian ikhwah menyebutkan bahwa Syekh Ali ada pembicaraan khusus, kelihatannya disebar di internet, tentang sikap beliau terhadap Abul Hasan. Ala kulli hal, orang yang seperti ini enggak pantas diambil ilmu darinya. Dia hanya ingin mengambil hati ahli sunnah dengan mempelajari satu bab. Dia mempelajari ilmu mustalah, ilmu jarh wa ta'dil. Setelah itu dia ingin mengambil hati ahli sunnah dari sisi itu. Iya. Itu pun di dalam masalah mustalah dan jarh wa ta'dil, ya, dia bukan dijadikan sebagai orang yang diterima seluruh ucapannya dalam hal tersebut. Wallahu musta'an. Ala kulli hal, kalau ingin menjawab pertanyaan ini, maka nasihat para ulama sekarang ini, sepakat para ulama ahli Yaman, Syekh Rabi, kemudian di Madinah sendiri, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Salih Suhaimi, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, Syekh Abdullah Al-Bukhari, itu semuanya memberikan tahdir terhadap Abul Hasan. Di Madinah dia rujuk banyak masalah, rujuk di depan para masyayikh. Belum sampai ke Yaman, baru sampai di Mekah, dia berkata, saya hanya rujuk 2 masalah saja. Hanya rujuk 2 masalah saja. Dia mengumpulkan antara hizbiyah, antara kedustaan, antara talbis, dan pandainya menghasut orang. Sampai kabilah-kabilah di Yaman itu digerakkan oleh Abul Hasan dalam masalah fitnah ini, sampai betul-betul ribut yang berkaitan dengan fitnahnya. Allahul musta'an. Ya, dan mulai sekarang ini, keadaan terakhir, saya ketemu beberapa ikhwah di bulan Ramadan dari Yaman. Mereka katakan sekarang keadaan sudah membaik. Ya. Abul Hasan semenjak semakin nampak kedoknya perdamaian dengan Jamiatul Hikmah, orang-orang yang dulunya membela dia sekarang pada ramai-ramai meninggalkannya. Ya. Ada ramai-ramai meninggalkannya. Allah musta'an. Ya. Bagaimana keyakinan atau akidah NU itu sebenarnya? Katanya banyak kesyirikannya. Ya, bukan lagi katanya. Dan antum hendaknya senantiasa mempelajari, ya, kitab tauhid, mempelajari buku-buku tauhid. Itu perkara yang sangat penting sekali. Menghafalkan adillahnya, dan silahkan lihat ke masyarakat. Jangan lihat kepada golongannya siapa. Ya. Itu bukan hanya dilakukan di kalangan orang ini saja. Ada juga golongan yang lain jatuh dalam berbagai bentuk kesyirikan. Maka pelajari tauhid dengan baik, dan akan nampak hal-hal yang merupakan kesyirikan itu. Ya. Katanya, apakah orang yang lama belajar di NU sulit untuk menerima syariat Islam yang murni suci ini, yaitu dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah serta mengamalkannya? Kebiasaan itu memang seseorang butuh merubahnya dan berlepas diri darinya. Tapi kalau dia benar tauhidnya, kebiasaannya itu akan dia tinggalkan, walaupun dengan perlahan-lahan. Dan di sini juga ada satu faedah penting, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid, ketika menjelaskan hadits Abu Waqid Al-Laythi tentang Nabi SAW ketika keluar ke Hunain bersama beliau orang-orang yang baru masuk Islam. Baru masuk Islam, setelah itu mereka minta dibuatkan Datu Anwar. Ini apa ini? Kesyirikan itu bukan? Kesyirikan. Kata beliau, orang yang baru lepas saja dari kesyirikan, kekufuran, dulunya terbiasa dengan suatu kebiasaan, maka tidak ada jaminan dia tidak kembali lagi kepada kebiasaannya. Tidak ada jaminan. Ya, karena itu bergaulnya kepada ahli tauhid. Kalau dia terbiasa dengan itu, dia rubah. Semakin dia perkuat mempelajari tauhid, dia mapangkan supaya hal tersebut menyatu dengan dirinya. Itu keharusannya. Dan ini juga faedah yang sangat besar, subhanallah.
Iya. Banyak dilalaikan oleh sebagian orang. Ada sebagian orang jatuh dalam kesalahan-kesalahan. Dianggap kesalahan-kesalahan itu cukup dengan begitu saja meninggalkannya tanpa memperbaikinya, ya, dan tanpa ia mempelajari lawan yang sebenarnya. Dengan itu kesalahannya akan hilang dan dia tidak terjatuh lagi dalam kesalahan tersebut. Iya. Ini diantara faedah-faedah yang sangat penting sekali dari kitab, dari apa yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tersebut. Mana yang lebih baik? Kita belajar Al-Quran, tahfidz Al-Quran pada seorang ustadz yang berpaham NU dengan alasan belajar makhraj hurufnya yang baik, daripada belajar pada seorang ustadz sururi salafi yang kurang baik makhrajnya. Gimana caranya ada sururi salafi? Ya. Sururi itu tidak pernah kawin dengan salafi. Ya. Tidak pernah disifatkan sururi. Nah, Sururi adalah pengikut Muhammad bin Surur. Ya. Bukan dia punya organisasi atau jemaah tersendiri, namun pemikirannya dan gerakan-gerakannya memang diwarnai dengan itu. Dan dia sendiri ketika datang berkunjung ke Yaman berjumpa dengan Syekh Mukbil, dia mengakui kami ini jamaah. Nah, dia sendiri bahwa mereka hizbi. Ya. Ciri umum pemahamannya Sunni. Iya. Katanya Sunni Salafi bukan Sururi. Iya. Salah baca kalau begitu ya. Baik, afwan. Habis M-nya kayak R gitu loh. Ya, baik, sudah lanjut Sururi, saya lanjut sedikit. Ciri umum pemikiran Sururiyah merendahkan para ulama, ya. Melok-meloknya sebagai ulama yang tidak mengerti realita fiqhul waqi', ulama pemerintah. Nah, kemudian diantara ciri umum lainnya menyibukkan syabab dengan fiqhul waqi', ya. Sibuk melacak keadaan saja. Kemudian itharah terhadap hukam, sering melakukan kritikan terhadap penguasa. Nah, ini diantara ciri-ciri umum mereka. Dan orang yang membela mereka, orang yang berjalan dengan mereka, setelah jelas siapa mereka, itu terhitung dari mereka. Iya. Dan yang seperti ini di Indonesia itu jelas. Ya. Tempat-tempatnya di mana? Dan arahnya kemana? Baik. Kita kembali kepada belajar makhraj. Ini ilmu tajwid. Ilmu tajwid ini kalau di Indonesia itu bukan cuma orang NU saja yang bisa. Banyak dari kalangan ahli sunnah yang bisa tajwid. Kalau hanya sekedar tajwid membaca dengan makhraj yang benar. Para ulama di dalam masalah ilmu bahasa atau ilmu tajwid itu hanya mengisyaratkan bolehnya kapan itu? Kalau di tempat tersebut memang tidak ada yang mengajarkan ilmu itu kecuali ahlul bidah ini. Tidak ada yang punya ilmu itu. Dan ini tidak terjadi. Ya. Karena itu, kalau misalnya ada salafi sunni makhrajnya kurang bagus, maka banyak salafi sunni yang lainnya makhrajnya bagus. Kenapa nggak belajar kepada mereka? Iya. Dan sebagian orang di Indonesia ini menyangka makhraj itu bagus kalau dia pandai melakukan. Ya, melakukan itu lain, makhraj itu lain pula. Iya.
Syarat orang yang diambil ilmunya ada 3. Bagaimana jika salah satu syarat ini hilang? Apa kita boleh belajar kepadanya? Bagaimana caranya kalau hilang salah satunya? Kita mau belajar sama orang yang rusak akidahnya? Antum mau belajar sama orang yang rusak manhajnya? Antum mau belajar sama orang yang senang membuat kekacauan, kerusuhan di tengah umat? Tidak menasihati umat? Harus terpenuhi 3-tiganya. Iya. Sebab itu dari lawazimud da'i. Kalau terjadi sebagian kesalahan, dan kesalahan ini adalah kesalahan yang sifatnya muncul bukan keras kepala dari orang tersebut karena kurangnya ilmu dan bisa dinasihati, itu lain lagi masalahnya. Iya. Wallahu musta'an. Tolong jelaskan bagaimana hikmah dalam menasihati orang tua yang adatnya keras dalam membela keyakinannya, yang beliau berdasarkan pendapat keumuman manusia di daerah ana. Dan juga adat orang tua tidak mau diajari oleh orang yang muda. Ya. Mengajarkan sesuatu itu tidak harus langsung duduk resmi. Ya. Bapak saya ajarin begini. Ya. Tidak harus resmi begitu. Mungkin dengan gaya santai atau gaya bertanya kepadanya. Ya. Kadang seperti itu. Namanya orang tua, itu prinsipnya saya lebih banyak makan garam daripada kamu. Ya. Itu prinsipnya di mana-mana. Kamu kemarin masih ingusan. Ya. Karena saya lagi kamu lahir. Sekarang kamu mengajari saya. Ya. Maka orang tua butuh disampaikan kepadanya dengan cara yang benar. Ya. Misalnya bilang, Pak, Bapak kan ngajarin kita supaya menjadi orang Islam. Iya kan? Islam itu harus nggak ikut Al-Quran dan Sunnah, Pak? Ya pasti dia bilang, ya harus ikut Al-Quran dan Sunnah. Terus ini ada hadits begini, Pak. Coba Bapak lihat bunyinya. Hadits ini. Bawakan hadits yang menyelisih keyakinannya. Kira-kira apa pemahamannya? Masuk sedikit-sedikit. Tapi jangan nadanya menggurui, menjatuhkan orang tua. Ini bapak memang salah seperti ini. Ya nggak mau terima bapaknya. Dengan lemah lembut. Ya. Bagi orang naik tangga itu setahap demi setahap. Mau naik rumah tidak ada tangga, bisa jatuh nanti. Ya. Ala kulli hal ini metode. Kadang seseorang mampu melakukannya. Kadang pembawaan dari dirinya sendiri. Dia punya tabiat, ya pandai mendekati, pandai memahamkan. Ada orang yang seperti ini tabiatnya, dan ada bisa dipelajari. Ya, dan ini yang paling lengkap tentunya. Kalau kita melihat dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah, itu nampak hikmah Rasulullah SAW dalam menasihati orang. Muawiyah bin Hakam As-Sulami, salat. Ya. Ada yang bersin. Muawiyah bersin, tidak ada yang jawab. Dia tanya, kenapa kalian? Sementara sholat, dia bicara. Dia tegur, kenapa kalian? Maka saking ributnya para sahabat pukulkan pahanya. Ya. Ia pun semakin khawatir dengan keadaan itu. Ya. Selesai sholat, maka dia khawatir Rasulullah SAW akan marah kepadanya. Tapi Nabi SAW, Muawiyah bin Hakam As-Sulami beliau berkata, wallahi saya tidak pernah melihat seorang guru yang lebih baik daripada beliau. Ya. Saya tidak dimarahi, tidak pula dipelototi mata. Ya, beliau hanya tersenyum dan beliau berkata, sungguhnya salat ini, masjid ini bukan untuk hal-hal yang seperti itu. Ya. Lihat hikmahnya Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat Arabi masuk masjid langsung kencing di sudut masjid. Ya, para sahabat tertanam dalam dirinya mengingkari yang mungkar dan mensucikan masjid, langsung mereka tegur tanpa berpikir panjang. Iya. Maka Nabi melarang, jangan, biarkan. Ini hikmah beliau terhadap orang jahil. Sebab ini orang kalau dilarang, ya mungkin sementara kencing, beda ya kalau belum keluar dan sudah keluar. Ya, kalau sudah keluar tiba-tiba ditahan, bisa penyakit bagi dia.
Maka dilarang supaya jangan sampai terjadi sesuatu yang lebih jelek. Kemudian kemungkinan kedua, kalau dia dilarang, mungkin dia panik, dia lari, akhirnya kencingnya bukan di situ saja jatuhnya, jatuh ke tempat yang lain semakin besar. Orang harus pandai melihat hikmah dalam menyampaikan. Perhatikan ketika Umamah bin Uthal ditangkap, kemudian diikat di masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hari pertama biarkan dia masuk Islam, bertanya ingin masuk Islam, dia tetap menolak. Ya, Nabi hanya memperlakukan dia dengan baik. Hari berikutnya ditanya, dia masih tetap kelihatannya tidak mau, maka Nabi berkata, lepaskan dia. Sudah, kamu sekarang bebas. Ya, mau pergi silahkan. Ini akhlaknya beliau. Keluar dia, Umamah. Ya, ternyata bukan pulang, tapi pergi mandi. Kemudian setelah itu dia datang. Lalu berucap asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Ini pengaruh sekali dalam dakwah. Karena itu kalau antum lihat dakwah Asy-Syaikh bin Baz, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, Asy-Syaikh Muqbil, ini orang-orang yang punya hikmah yang sangat besar dalam berdakwah. Nah, wallahu musta'an. Ya, pernah juga satu kejadian, waktu itu Mahat lagi bangun WC umum. Yang kerja orang-orang umum, orang luar. Ya biasalah orang-orang Yaman itu biasa makan qat. Ya, daunan begitu dikumpul, dipinya seakan-akan orang sakit. Ya kayak rokok begitu. Kalau sudah makan itu kadang ada yang kecanduan. Nah, ya santri-santri lewat dipelotoki mata sama orang itu. Ya, benci kan melihat orang yang makan seperti itu. Ya terus terang aja, termasuk saya waktu itu. Ya. Maka pada sore hari itu, saya ada beberapa pertanyaan, saya tanyakan ke Syekh. Biasanya Syekh keluar waktu sore. Maka sambil jalan, saya tanyakan pertanyaan-pertanyaan tersebut ke Syekh. Kebetulan lewat depan orang-orang yang kerja tersebut. Di situ saya lihat bagaimana hikmah beliau. Ya, beliau tidak memprotohi mata, bahkan beliau memberi salam dengan sangat indah sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, "Kaifa halukum?" Jalan beliau setelah itu. Orang jahil ini enggak tahu apa-apa. Ya. Kita memang benci apa yang dilakukan, tetapi harusnya seorang itu pandai, ya, mengungkapkan kebenciannya, rasa marahnya tepat pada waktunya. Kalau belum lagi diajarin, belum lagi apa yang diperlakukan seperti itu, kemungkinannya dia semakin jauh. Ya, dengan akhlak yang seperti itu banyak orang yang mendapat petunjuk. Dan ini dilihat di dalam nusus Al-Quran dan Sunnah. Dan itu juga pentingnya mujalasah duduk di depan seorang guru. Ya, kata para ulama, andai kata tidak ada faedah bagi seorang murid kecuali akhlak dari gurunya, cukup itu sebagai faedah yang didapatkan. Iya. Wallahu musta'an. Kadang ada orang yang adillah yang dia sampaikan benar, Al-Quran dan Sunnah, namun karena tidak punya hikmah, tidak punya akhlak yang baik, apa yang dia sampaikan itu tidak ada yang didengar oleh umat. Iya. Dan ini hendaknya senantiasa kita ingat dan kita renungkan. Apa benar ayat ini menunjukkan bahwa jalan kebenaran itu hanya satu dan jalan-jalan kesesatan itu banyak? Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Di mana sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya, wa anna hadza sirati, dan sungguhnya ini jalanku. Sirat di situ dengan kalimat tunggal, satu jalan. Menunjukkan bahwa jalan yang benar itu cuman satu. Kemudian Allah berfirman, wa la tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan lain, jalan yang menyimpang tentunya. Jalan yang menyimpang ini disebut dengan as-subul, banyak jalannya. Dipahami? Itu sisi pendalilan dari ayat. Apa dalil orang-orang
LDII yang mengepal atau yang mengepel bekas orang selain jemaah mereka jika sholat di masjid mereka. Asalnya, asal pemikiran mereka bid'ahnya di dalam masalah bai'at, masalah imamah, dan di dalam masalah imarah. Klasiknya di situ. Jadi kalau orang yang tidak di luar jamaahnya, artinya dia adalah orang yang keluar dari jamaah. Kalau keluar dari jamaah, matinya mati apa? Jahiliyah, kafir. Hukumnya kafir. Dan mereka mengambil mazhab yang paling aneh. Kalau kafir itu najis anggota tubuhnya, berdalilkan dengan ayat. Apa? Innamal musyrikuna najasun. Sungguhnya kaum musyrikun itu najis. Kita katakan ini pendapat aneh yang mengatakan jasadnya najis. Ini pendapat Ibnu Hazm. Iya. Pendapat Ibnu Hazm. Dan ini pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Orang kafir itu yang najis bukan jasadnya, tapi apa? Keyakinannya, kesyirikannya itu yang najis. Buktinya apa? Sumamah bin Usal diikat di mana? Dalam masjid. Waktu itu masih kafir. Andai kata najis, tidak mungkin diikat dalam masjid. Ya kan? Ya. Jadi asal kenapa seperti itu harus ditahu dulu dari mana. Ya, kenapa muncul sampai ke situ. Ya, asalnya mereka mengkafirkan dulu kaum muslimin. Orang kafir itu dihitungi sebagai najis jasadnya. Karena itu, karena najis ya harus dibersihkan. Dia sah sebagai penguasa, atau kalau penguasa meminta supaya dibaiat dengan diambil sumpah langsung, maka dia lakukan hal tersebut kalau dia meminta, atau dia kirim kepada yang mewakili. Iya, ini baiat. Sebab arti dari baiat, ia terikat dengan penguasa, taat kepadanya dalam perkara yang ma'ruf dan mendoakan kebaikan untuk penguasa. Itu baiat untuknya. Apa makna lawat 354 yang digunakan? LDI, nggak tahu saya coba dilihat buku-buku yang menjelaskan tentang itu. Kelihatannya saya punya ceramah satu kaset berkaitan dengan kesehatan LDI. Cuman yang saya ambil hanya pokok-pokok penyimpangannya dari sisi akidah dan nusus adillah. Sebab orang yang menulis tentang kesesatan Islam jamaah itu cuma memberikan kabar-kabar saja, berita-berita. Ya, dari berita itu ya orang muslim benci dengan berita-berita tersebut. Tapi mengembalikan seorang dalam usul penyimpangan itu jauh penting. Karena itu seorang sunni salafi terus kenal usul ahli sunnah. Dia paham usul ahli sunnah, dia berpegang teguh dengannya. Dan dia harus paham usulnya ahlul bidah supaya jangan terjatuh dalam usul ahlul bidah tersebut. Di antara usul LDI kesesatannya dalam masalah jamaah, dalam masalah imarah, dalam masalah imamah. Ya, dan bercabang darinya kesalahan-kesalahan lain. Bercabang darinya kesalahan-kesalahan lain. Nah, demikian caranya mengembalikan usul. Dan ini seorang harus melatih dirinya semenjak dini untuk mampu seperti itu. Harus mengerti usul ahli sunnah, masalah ini kembali kemana, muncul penyimpangan baru. Ini penyimpangannya dasarnya karena dia berada di asal dari usul ahlul bidah. Iya. Ada tiap kali penyimpangan pasti dia bisa keluarkan. Ini usulnya begini. Orang ini salahnya dari sisi ini. Itu penting. Pentingnya apa? Supaya seorang pandai mendudukkan kesalahan dengan perincian yang bagus dan jelas. Iya. Tolong jelaskan siapa Syekh Abdul Qadir Jailani yang diagung-agungkan oleh orang Indonesia. Dari manakah dia? Apakah dia ahli sunnah? Sebagian para ulama menyebut bahwa dia sebenarnya itu adalah seorang yang berpemahaman ahli sunnah, tetapi orang-orang melampaui batas terhadapnya. Ada menyebutkan bahwa kitab beliau Al-Gunyah itu ada dalil besar yang menunjukkan bahwa beliau adalah ahli sunnah. Nah, wallahu ta'ala alam.
itu disebut oleh Syekh Jamil Zainu, dan ada juga masyayikh yang lain menyebut. Dan saya pernah melihat ada risalah khusus tentang siapakah Abdul Qadir Jailani itu. Ya, waktu itu masuk ke perpustakaan di Yaman dan saya belum sempat baca. Cuman saya ingat saya buka fihrisnya, buka daftar isinya, kelihatannya ada yang mempermasalahkan masalah keyakinannya. Iya. Wallahu taala alam. Apakah menutup telinga ketika azan disyariatkan? Iya, disyariatkan. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Dan para ulama menyebutkan faedahnya supaya suaranya lebih lantang ketika dia mengumandangkan azan. Nah, bolehkah meyakini bahwa musim kemarau biasanya tidak hujan? Iya. Kemarau, kalau dilihat dari sisi waqi'iyah, kenyataan, maka itu kebiasaan. Tapi kalau dia yakini kemarau pasti tidak hujan, itu salah namanya. Iya. Sebab belum tentu kemarau itu tidak hujan. Hujan itu siapa yang menurunkan? Allah Subhanahu wa taala. Mau diturunkan di musim apapun, Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Kalau Abu Haidar, ada yang bertanya, man huwa Abu Haidar? Abu Haidar itu yang setahu saya dia di Bandung dan termasuk orang-orang yang mempunyai jabatan yang tinggi di As-Safwa. Iya. As-Safwa ini yayasan Sururiyah Tulen yang masih berhubungan dengannya pada hari ini, khususnya di Indonesia ini, itu tidak dihitung mempunyai udzur lagi. Kenapa? Sebab para masyayikh yang datang itu sering menjelaskan tentang Sururiyah, tentang bahaya mereka. Dan mereka ini orang jelas-jelas permusuhannya terhadap ahli sunnah. Selebaran saja mengatakan Syekh Al-Albani murjiah, mereka juga bagi orang-orang Safwa itu. Apakah mereka mau dikatakan ahli sunnah? Nah, Abu Haidar linknya ke sana, termasuk orang yang ditokohkan di sana bersama Khalid Shamhudi. Wal mar'u ala dini khalili. Dan kalau kita lihat buku-buku terjemahan dari Darul Haq, itu banyak dia menerjemah dari Darul Watan, buku-buku Darul Watan. Dan antum perlu ketahui cetakan Darul Watan Saudi Arabia itu percetakan resminya Sururiyin. Iya. Dan mereka memang pandai. Tokoh-tokoh buku seperti itu pandai mengelabui. Kadang dia cetak juga buku-buku sebagian para ulama ahli sunnah ya untuk mengelabui orang. Ya. Benarkah Yazid Jawas, Ahmad Faiz, Ainar Rafiq benar-benar menerima dana dan manut pada Ihya Turat? Yang jelas para masyayikh, ya saya hitung ya, mulai pertama kali datang Syekh Ali Hasan sendirian. Waktu itu saya nggak ada di Indonesia, masih di Yaman. Cuma seluruh kaset ceramah beliau saya dengarkan ketika berada di Indonesia. Beliau memperingatkan tentang bahaya Ihya Turat, khususnya berkaitan dengan Abdurrahman Abdul Khaliq. Saya sendiri mengambil satu faedah di situ. Nggak pernah saya dengar di masyayikh yang lainnya, yaitu Syekh Al-Albani setuju Abdurrahman Abdul Khaliq dikatakan mubtadi oleh Syekh Mukbil. Syekh Mukbil waktu itu pada tahun 96 kalau saya nggak salah,
beliau mengadakan ceramah dan saya hadir waktu itu. Judul ceramah beliau Syihabul Khariq di Abdurrahman Abdul Khaliq. Iya. Orang Kuwait yang bertanya. Di antara pertanyaannya, di pertanyaan yang ke-8 begitu terakhir, Syekh Mukbil ditanya, apakah Abdurrahman Abdul Khaliq itu salafi? Apakah Abdurrahman Abdul Khaliq itu mubtadi? Kata beliau, "Na'am, dia adalah mubtadi." Tidak ada salafi yang berkata bolehnya masuk parlemen. Tidak ada salafi yang membolehkan demonstrasi. Tidak ada salafi disebutkan kesalahan-kesalahan Abdurrahman Abdul Khaliq. Walhasil kaset itu sampai ke Kuwait, ke tangan Abdurrahman Abdul Khaliq, dan dia sangat tidak setuju sekali dengan isi kaset itu. Karena merasa tidak setuju, dia kirim ke Syekh Al-Albani. Ini cerita Syekh Ali di kaset. Maka Syekh Al-Albani berkata kepada Syekh Ali, dan Syekh Ali berkata, saya menulis pesannya yang akan dijadikan sebagai balasan untuk Abdurrahman Abdul Khaliq. Komentar Syekh. Kata Syekh Al-Albani, saya setuju kepada Syekh Mukbil 100% pada apa yang diucapkan tentang Abdurrahman Abdul Khaliq. Iya. Ini sudah di awal kali Syekh Ali datang dan beliau sudah mengisyaratkan tentang hizbiyahnya Ihya'ut Turat. Satu. Yang kedua, datang lagi Syekh Ali dan Syekh Salim Al-Hilali. Antum tahu setelah itu mereka masih punya hubungan yang mesra dengan Ihya'ut Turat. Jamal Haddad bagian Asia Tenggara, staf Ihya'ut Turat itu bagian Asia Tenggara, itu masih beri ceramah di Jamilur Rahman. Ya. Dan masih banyak di antara mereka yang merupakan dai-dai Ihya'ut Turat. Setelah itu datang lagi Syekh Ali dan Syekh Salim Al-Hilali. Keduanya kembali bercerita tentang Ihya'ut Turat. Bahkan disebutkan kisah yang sangat indah sekali. Bagaimana seorang sunni itu kadang dimanfaatkan oleh hizbi. Iya. Namun mereka juga tetap tidak mendengarkannya. Datang lagi untuk kali ketiga, berempat syekh. Sudah Syekh Yordan berempat datang. Dan ini yang kali pertamanya datang berempat di Surabaya. Saya dengar sendiri di kaset ditanya tentang Ihya'ut Turat dan Haramain. Syekh Salim berkata, hadhihi muassasah hizbiyah. Ini muassasah hizbiyah. Apa yang terjadi setelah itu? Di As-Sunnah masih dimuat pengumumannya Ihya'ut Turat, dan mereka masih sampai sekarang merupakan link-linknya Ihya'ut Turat. Untuk Ahmad Faiz, Abu Nida, iya. Kalau Ainar Rafiq katanya dia sudah tidak ada hubungan. Namun pembelaan itu masih ada. Iya. Pembelaan masih ada. Maka yang seperti ini, ikhwani fillah, hizbiyah itu jelas ciri-ciri pada orangnya. Seorang sunni itu tunduk, memuliakan Al-Quran dan Sunnah. Kalau memang hal tersebut menyimpang, dengan besar dada dia akan meninggalkannya. Dengan penuh keridhaan dia meninggalkannya. Namun kecenderungan pada hizbiyah, inilah yang tidak baik pada seseorang. Iya, wallahu musta'an. Apakah Salman Al-Auda, Safar Hawali, Abu Hasan Al-Misri serta Abdurrahman Abdul Khaliq sama 100%? Satu spesies? Mereka ini, setiap dari mereka ada pemikiran tersendiri. Yang jelas mereka ini kelompok aneh-aneh saja. Ya. Sering membuat kekacauan di tengah umat. Apakah Syekh yang dari Yaman yang mengajar di pesantren Al-Irsyad Tengarang itu salafi? Saya nggak tahu ada Syekh dari Yaman di Tengarang. Wallahu a'lam. Siapa orangnya? Iya. Kapan batasan tidak wajibnya ibu memakai jilbab? Ibu memakai jilbab.
Loh, yang menjadi ibu itu banyak, ada ibu muda, ada ibu tua. Iya kan? Kalau ibu. Yang dalam ayat siapa yang diizinkan? Adalah perempuan tua, al-qawaidu minan nisa. Perempuan tua. Qawaid minan nisa sudah tua, la yarjuna nikahan, tidak pengen nikah lagi. Ya maksudnya ya tidak bisa lagi nikah. Ini boleh dia melepaskan sebagian dari zinanya. Yang disebutkan apa? Oleh para ulama yang diinginkan yang dilepas adalah tutup mukanya. Ya bukan tidak berjilbab. Tutup muka. Cadar itu hukumnya wajib. Dalam ayat diizinkan dibuka untuk siapa? Perempuan tua. Itu pun kalau dikatakan wa ayyasta'fitna khairul lahunna. Kalau dia menjaga kehormatan diri itu lebih baik. Kalau dia tetap bercadar itu lebih baik. Iya. Saya pernah mendengar bahwa nadar hanya dilakukan oleh orang yang pelit. Lalu bagaimana dengan hukum nadar? Nadar itu yang merupakan nadar ibadah terbagi dua. Ada nadar bighairi iwad. Dia nadar tanpa meminta imbalan. Maka ini nadar yang terpuji. Ibadah yang dipuji dalam Al-Quran, yufuna bin nadri wa yakhafuna. Ya. Itu yang dipuji dalam Al-Quran. Adapun nadar yang sifatnya minta imbalan, ini yang hukumnya makruh. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama yustakhraju minal bakhil." Sungguhnya yang seperti itu hanya keluar dari orang yang bakhil saja, orang yang pelit. Yang dia nadar, ya Allah, saya akan berpuasa 1 hari kalau saya berhasil begini. Ya. Kalau saya mampu atau mendapatkan begini, maka saya akan bersedekah, saya bernadar untuk bersedekah begini. Ini kan bakhil namanya. Nanti dia mengeluarkan, dia melakukan ibadah kalau Allah memberinya. Maka nadar yang seperti ini hukumnya apa? Makruh. Dan ini yang banyak dilakukan masyarakat. Dipahami ya ikhwan? Adapun hukum nadar itu sendiri, kalau sudah bernadar, apakah nadar yang terpuji atau nadar yang makruh? Kalau sudah bernadar, wajib untuk ditunaikan. Hukumnya sama. Wajib ditunaikan. Dipahami? Iya. Katanya apakah harus mengulangi salat? Pemuda yang salat subuh dalam keadaan junub dan dia baru tahu junubnya setelah matahari terbit. Kalau dia tahu bahwa dirinya junub setelah matahari terbit sudah keluar waktu, maka salatnya adalah syah. Salatnya adalah syah. Iya. Kaidahnya, siapa yang meninggalkan suatu kewajiban karena dia jahil, tidak tahu, maka hal tersebut dia tidak berdosa dan tidak dituntut untuk mendatangkan yang ditinggalkan tersebut. Itu kaidah umumnya. Ya. Dalilnya diantara adillahnya adalah hadis Ammar ketika beliau tayamum menggunakan tanah itu, guling-guling di tanah, syah nggak tayamumnya? Tidak syah kan? Karena tayamum yang diajarkan bagaimana? Tangan diusap, ya, kemudian tangan kemudian muka, itu yang syah. Setelah dilaporkan oleh Nabi, Nabi cuma mengajari tayamum, tidak disuruh untuk mengulangi salatnya karena sudah berlalu, waktunya sudah keluar. Ya, ini diantara adillah. Orang yang mengatakan bahwa tidak akan ada orang yang seimbang timbangan baik dan buruknya, karena kebaikan dilipatkan 10 kali dan kejahatan 1 kali. Apakah ini benar? Ini salah dari sisi penetapan hukumnya dan juga dari sisi kiasnya. Di sini kan dia memberi hukum dan mengkiaskan. Iya.
Hukum yang ditetapkan tidak mungkin seimbang. Ya, kalimat tak mungkin seimbang ini keterlaluan terhadap syariat. Sebab Nabi mengabarkan ada yang seperti itu. Iya. Kemudian kalimatnya, ya kiasnya kebaikan di 10 dilipatkan 10 kali, kejahatannya 1 kali. Ya. Kalau misalnya kebaikannya cuma 1, anggap dapat 10. Dia 10 berlaku kejahatan 10 kali. Seimbang atau tidak? Seimbang kan begitu. Iya. Jadi kiasnya juga salah. Iya. Ini ucapan yang tidak benar, ya rahmatullah. Dalam hadis disebutkan bahwa salah satu syuhada perang Badar telah berada di Firdaus. Sedangkan disebutkan pula bahwa yang pertama masuk ke surga adalah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan hal ini? Cara mengkompromikannya adalah masuk ke dalam surga untuk memasukinya sebagai penduduknya yang kekal di dalamnya. Iya. Adapun yang disebutkan di dalam beberapa nas, sudah ada orang-orang yang masuk ke surga, itu bukan masuk menetap, tapi masuk apa? Ya, mengambil kenikmatan di surga kemudian kembali. Kan ruh para syuhada bergantung di mana? Di arsy kan, di satu tempat gitu. Disebut dalam hadis Ibnu Mas'ud riwayat Muslim. Kemudian mereka bersenang-senang di surga kemudian kembali lagi. Berarti di mana? Di surga atau di apa namanya, di bawah arsy tempatnya? Ya di bawah arsy, bukan di surga. Jadi belum dikatakan dia tinggal di surga. Iya. Jadi tidak ada kontradiksi. Pertanyaan banyak ya. Apa hukum memakai cadar? Mohon diuraikan dan dijelaskan. Ini panjangnya uraiannya tentang hukum memakai cadar. Jelas hukumnya adalah wajib. Itu hukumnya. Ya, kalau ingin uraian lengkapnya, kita ada ceramah dalam masalah ini. Apakah bisa diambil di kaset Saudariku Muslimah, apa yang menghalangi berhijab, atau dari kaset kiat-kiat menjaga kehormatan diri bagi seorang muslimah. Sejauh penjelasan lengkap tentang hukum cadar. Bagaimana menghadapi besarnya fitnah wanita? Ya, yang pertama adalah dia menjadikan takwa sebagai bekalnya. Kemudian yang kedua, dia banyak menundukkan pandangan mata. Yang ketiga, dia cepat-cepat kawin. Ya, cepat-cepat nikah. Itu juga membantunya untuk hal tersebut. Ya, penjelasan tentang riba panjang ya. Kalau ditanya siapa pemakan harta riba, apakah anak yang makan dari hasil riba orang tuanya juga berdosa? Kalau yang berbuat itu orang tuanya, maka dosa ditanggung oleh orang yang melakukan langsung. Walaupun dia tidak berdosa. Kalau dia ingin mengambil dari ayahnya nggak apa-apa. Cuman waraknya, kalau dia ingin warak, dia tidak mengambil. Ya, dia hendaknya senantiasa menasihati orang tuanya. Apakah onani termasuk dosa besar? Ya, yang bahirnya seperti itu, dia tergolong sebagai dosa besar. Nah, apa hukum menyewa tanah atau beli tanah cuma
setahun atau 2 tahun. Bagaimana caranya beli tanah hanya setahun 2 tahun? Bukan beli namanya itu namanya sewa. Ya. Nah, kalau menyewa nggak apa-apa. Ya. Kalau kita punya hewan ternak, kemudian kita menyuruh orang untuk memeliharanya dengan sistem nanti, kalau sudah melahirkan anak yang pertama untuk yang memeliharanya, dan anak yang kedua untuk yang punya hewan ternak, dan seterusnya. Bagaimana hukum tersebut? Tidak apa-apa, tergantung ya perjanjian dan kesepakatan sepanjang salah satu dari kedua belah pihak tidak terzalimi. Bagaimana hukum memandang istri kakak kita dan istri paman kita? Iya. Kalau memandang istri kakak itu hukumnya haram. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hamu al-maut." Iya. Al-hamu adalah maut. Jadi kan maut dia. Siapa itu al-hamu? Istrinya kakak, istrinya paman, ya. Kemudian yang semisal dengan itu namanya al-hamu. Ya. Sebaliknya juga kalau perempuan, ya. Kalau perempuan suaminya kakak atau suaminya bibi, itu juga al-hamu masuk dalamnya. Dan Nabi berkata dia adalah al-maut, karena ya besarnya fitnah dan banyaknya bisanya seorang hancur karena hal tersebut. Sudah jawab ini. Apabila ada sebuah yayasan yang meminta kepada panitia penyembelihan kurban kulit hewan sembelihan dengan proposal, apa hukumnya? Dan bagaimana bila kulit tersebut dijual dan uangnya digunakan oleh yayasan tersebut? Minta dengan proposal, dia penyalur, tidak boleh hukumnya. Pertama, kulit kurban itu tidak boleh dijual oleh orang yang menyembelihnya. Tapi kulit tersebut diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya atau orang yang dia berikan kepadanya. Nah, orang yang diberi ya tergantung, terserah dia mau diapakan. Dia mau jual, dia mau kelola, atau diapakan terserah. Tapi kalau dia sendiri sebagai pemilik itu tidak boleh. Atau dia sebagai penyalur menyampaikan, tidak boleh dia jual. Dia sampaikan dalam bentuk kulit. Nah, orang menganggap hukum rokok adalah makruh karena tidak ada dalil yang jelas dan sharih tentang pengharumannya. Apakah ini benar? Sangat tidak benar. Ya. Masa dalil pengharaman rokok tidak sharih? Apakah ayat dalam Al-Quran tidak sharih? Wala tulqu biaydikum ila tahlukah? Jangan kalian melemparkan diri kalian dalam kecelakaan, kebinasaan. Orang yang merokok melemparkan dirinya dalam kecelakaan dan kebinasaan atau tidak? Iya kan? Perokok saja mengakui. Penjual rokok menulis rokok bisa menyebabkan kanker. Ya. Ayat yang lain, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima.
Jangan kalian membunuh diri kalian. Sungguhnya Allah terhadap kalian Maha Pengasih. Juga ayat berkaitan dengan itu. Ini bagi si perokok. Selain dari itu dia mubadzir. Diharamkan tabdzir, temannya syaitan. Kalau dikatakan temannya syaitan, pengharaman atau bukan? Pengharaman, sorry. Ya. Orang yang menghirup rokok atau asap rokok itu juga bisa terjangkit penyakit. Dan ini dia kena ayat yang lain. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Orang yang mengganggu kaum mukminin dan mukminat tanpa dosa yang dia lakukan, sungguh dia telah menyandang suatu kedustaan dan dosa yang sangat besar. Ini dilihat dari beberapa sisi aja, belum lagi diuraikan dari sisi lain. Iya. Untuk zikir habis salat fardu, habis salat maghrib dan subuh, membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Mana yang sahih, 3 kali atau 1 kali? Yang benarnya 3 surah ini dibaca setiap selesai salat. Semua salat 5 waktu. 1 kali 1 kali. Adapun yang 3 kali dalam riwayat maghrib dan subuh itu lemah. Demikian pula hadis membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali untuk salat subuh dan salat maghrib itu juga lemah. Iya. Dalam sujud kita diperintah untuk memperbanyak doa. Apakah ada doa khusus atau boleh doa apa saja? Dan haruskah pakai bahasa Arab? Ya, harus pakai bahasa Arab. Kalau ingin berdoa dengan selain doa yang diajarkan oleh Nabi, ketentuannya jangan dari Al-Quran. Benarkah pendapat yang mengatakan bahwa saling mengunjungi pada hari pertama Idul Fitri adalah bid'ah? Yang saya tahu dari Syekh Mukbil, beliau tidak menghukumi itu bid'ah. Beliau mengatakan itu suatu kebiasaan manusia. Namun kita sendiri tidak suka terlalu terikat dengannya. Nah, terlalu banyak pertanyaan. Hah? Apakah pada rakaat kedua kita harus baca ta'awudz sebelum baca Al-Quran, Al-Fatihah? Apakah ta'awudz juga ketika membaca pertengahan surah? Kalau pertengahan surah enggak baca ta'awudz. Adapun pada Al-Fatihah ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah ta'awudz itu hanya di awal sholat, di awal mulai, atau pada setiap rakaat? Dua pendapat di kalangan para ulama. Nah,
Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan di awal salat saja. Ya. Dan Syekh Al-Albani kelihatannya pada setiap kali atau setiap rakaat. Siapakah Abu Ihsan Al-Midani itu? Abu Ihsan Al-Midani yang saya ketahui adalah orang yang bingung dan tidak jelas pendiriannya. Iya. Hari ini bersama orang-orang At-Turat, besoknya bersama Yazid Jawas, dan sampai hari ini masih bermesraan dengan Hizbiyin. Darul Haq, ya, teman-teman kerjanya. Kemudian di dalam beberapa buku bekerja sama dengan tokoh-tokoh Hizbiyin yang jelas. Kita bisa lihat ya di sebagian terjemahan-terjemahan. Iya. Ini menunjukkan ada mutamayyuz, yaitu ciri-ciri Hizbiyah. Jika ada seorang yang ditanya, mengapa kamu membaca selawat? Dijawab, supaya mendapat syafaat Nabi. Apakah hal tersebut berarti meminta kepada Rasulullah dan bukan meminta kepada Allah? Tidak. Ini bukan dikatakan meminta kepada Rasulullah. Ini dikatakan dia menjalankan sebab yang Allah telah jadikan sebagai sebab yang syar'i, sebab diizinkan, sehingga dengan itu dia mendapatkan syafaat dari Nabi. Iya kan? Iya. Allah mensyariatkan siapa yang baca syafaat, dia mendapat syafaat. Siapa yang baca salawat untuk Nabi, dia akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Itu disebut dalam sebagian hadis. Baik, saya kira cukup dulu sampai sini. Ya. Mudah-mudahan ada waktu nanti. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan di belakang pertemuan kita ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.